seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kembali di program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik, yaitu 3 jalan, 1 pintu masuk Kerajaan Allah. Dari Roma 2 ayat 1-16, demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Dari perikop ini kita menemukan ada 3 jalan untuk masuk kepada kerajaan Allah. Jalan yang pertama adalah tekun berbuat baik. Dalam ayat yang ke-6-8 dikatakan tadi,
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, apakah kita atau adakah orang yang dapat berbuat benar, tekun 100% tanpa kesalahan, tanpa kegagalan? Saudara, pintu yang pertama ini gagal. Sebab kita temukan tidak ada dari lahirnya sampai matinya orang itu berbuat baik, mencari kehormatan, mencari yang namanya ketidakbinasaan, mencari kemuliaan. Tidak ada. Pintu yang pertama atau jalan yang pertama telah gagal. Jalan yang kedua adalah ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Saudara, di sini jalan yang kedua adalah ketaatan kepada hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang 100% tanpa cacat bisa melakukan hukum Taurat? Jawabannya jelas, tidak ada. Oleh sebab itu, jalan kedua ini pun gagal. Melakukan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini harta sesamamu. Wow, Yesus sudah berkata, itu semuanya jika engkau lakukan. Bahkan jangan berzina jika engkau mengingini seorang perempuan dalam hatimu. Jika engkau melihatnya, kau sudah berzina. Wow, Bapak Ibu Saudara, pintu kedua, jalan kedua gagal. Jalan yang ketiga adalah suara hati nurani dan pikiran hati manusia. Di dalam ayat 14-16 demikian, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jalan yang ketiga adalah hati nurani. Perlahan-lahan kita akan selidiki, apakah hati manusia, apakah pikiran manusia itu berkenan atau kudus di hadapan Allah. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kecenderungan hati manusia sejak manusia jatuh dalam dosa adalah jahat. Di mana lagi? Hati manusia seperti apa kualitasnya? Di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
perjinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati nurani manusia menurut ayat ini juga adalah tidak berkenan kepada Allah. Dan apalagi saudara, di dalam kitab Efesus 2 berkata demikian, ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, jalan pertama, kedua, dan ketiga gagal. Tekun berbuat baik, mentaati hukum Taurat, dan juga menuruti hati nurani. Gagal. Lalu bagaimana? Puji Tuhan. Dalam kitab Efesus 2 ayat 4-10 demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, yang berusaha berbuat baik, yang berusaha untuk mentaati hukum Taurat, yang berusaha membenarkan hati nurani kita, disebut oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya saudara. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakannya itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan saya bacakan kepada kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam ayat yang lain, saudara, Yesus menegaskan. Di dalam Yohanes 10 ayat 7-10. Maka Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi? Apakah kita mau berusaha untuk berbuat baik? Kita mau berusaha taat pada hukum Taurat? Kita berusaha untuk memperbaiki hati nurani kita? Semua itu gagal. Hanya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Bapa surgawi,
Kami percaya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Hati kami, ketaatan kami, perbuatan baik kami tidak akan pernah bisa membawa kami masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu hari ini berkati setiap pendengar, berkati setiap anak-anak-Mu sehingga kami bersama-sama mengalami Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya.